Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok uji analisis jalur akan coba memaparkan mengenai uji SPSS variabel X dan variabel Y digabung dengan variabel interveningnya yang juga biasa disebut dengan analisis jalur atau path analysis. Baik, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu analisis jalur. Analisis jalur itu adalah analisis yang menjelaskan pengaruh secara tidak langsung yang diberikan oleh variabel bebas melalui variabel intervening terhadap variabel terikat. Lalu apa itu variabel intervening? Yaitu variabel yang menjadi pemisah atau yang menjadikan hubungan tidak langsung antara hubungan X dengan Y. Sebelumnya kita perlu mengetahui mengenai perbedaan antara variabel moderasi dengan variabel intervening. Variabel moderasi itu sebagai variabel yang memperkuat hubungan X dan Y, sementara variabel intervening itu sebagai moderator atau perantara yang tidak langsung antara hubungan X dan Y. Berikutnya kita perhatikan gambar kerangka hipotesis analisis jalur. Di sini kita memiliki dua variabel X dan ada variabel Y, dan variabel Z ini adalah sebagai interveningnya, sehingga variabel ini akan secara tidak langsung mempengaruhi variabel X dan variabel Y. Sehingga dari gambar kerangka ini dapat kita simpulkan tiga bentuk hipotesis. Yang pertama, pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y. Yang kedua, pengaruh variabel X1, X2, dan Y terhadap Z. Dan yang ketiga, pengaruh variabel X1 dan X2 melalui Y terhadap Z. Berikutnya kita perhatikan kerangka peletakan nilai pada analisis jalur. Di sini kita lihat ada dua variabel X, ada variabel Y dan Z. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa untuk tanda yang nomor 1, 2, dan 3 adalah output pertama. Ya, untuk nomor 4, 5, 6, dan 7 adalah output setelah ada variabel intervening. Baik, selanjutnya kita masuk ke SPSS. Namun, kita bisa mengcopy datanya terlebih dahulu untuk diimport ke SPSS. Baik, di sini sudah saya siapkan. Nah, kita akan merubah kolomnya supaya lebih jelas. Untuk kita beri nama variabel 1, X1, variabel X2, Y, dan Z. Setelah itu kita masuk ke data view, kita klik analyze, regression, linear, dan kita masukkan ke bagian dependentnya ini variabel Y, dan ke independentnya ini variabel X1 dan X2. Lalu kita OK. Kita bisa melihat outputnya di bagian model summary dan koefisiennya. Selanjutnya tahap kedua, kita kembali lagi ke SPSS-nya. Kita klik analyze, lalu regression, linear, dan kita masukkan di bagian dependentnya itu variabel Z, yaitu variabel interveningnya, dan di bagian independen kita tambahkan variabel Y. Lalu klik OK, dan kita juga dapat melihat outputnya di sini di bagian model summary dan koefisiennya. Selanjutnya kita pindahkan data model summary dan koefisiennya supaya kita dapat melihat perbedaan antara data output tanpa variabel intervening dengan yang menggunakan variabel intervening. Setelah kita mendapatkan data outputnya dari data yang menggunakan variabel intervening dan
yang tidak menggunakan intervening. Nah, di sini kita lihat variabel X-nya. Ini kita lihat di standar koefisien betanya yaitu 0,514 untuk variabel X1. Kita tulis di sini. Ini untuk variabel X2-nya 0,240. Dan untuk nomor 3 ini ya tadi 1, 2, dan 3 data sebelum menggunakan variabel intervening. Ini di sini kita lihat di model summary-nya di bagian R-square yaitu 0,391. Namun tidak kita tulis 0,391. Kita hitung dulu menggunakan kalkulator. 1 dikurangi 0,391 lalu diakarkan 0,780. Nah, kita tulis di sini. Untuk data yang kedua juga sama. Kita lihat data yang kedua ini yang dengan menggunakan variabel intervening. Kita lihat bagian variabel X1-nya yaitu 0,112, variabel X2-nya 0,249. Yang ini variabel X2. Lalu variabel Y-nya 0,379. Ini di sini. Dan untuk yang variabel yang nomor 7-nya kita lihat di sini bagian R-square 0,356 yaitu menggunakan kalkulator. 1 dikurangi 0,356 diakarkan 0,802. Kita tulis di sini 0,802. Jika sudah, kita perhatikan kesimpulan secara langsung yaitu pengaruh X1 terhadap Y jika sig 0,001 kurang dari 0,05. Kita lihat di sini, maka kesimpulannya adalah berpengaruh. Untuk yang X2 juga sama, berpengaruh. X1 terhadap Z sama, berpengaruh. Untuk yang X2 terhadap Z juga ini ya, berpengaruh. Begitupun untuk pengaruh Y terhadap Z dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Kesimpulannya berpengaruh. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Kita lihat pengaruh langsung X1 terhadap Z-nya yaitu dari data yang kedua yang dengan variabel intervening. Lihat variabel X1-nya 0,112. Kita tulis di sini. Lalu pengaruh tidak langsung melalui Y terhadap Z-nya itu kita lihat di data yang pertama 0,514. Ini X1 dikali dengan 0,379 dari mana? Kita lihat di kerangka ini. Nah, dari sini 0,375 Y melalui Z. Lalu selanjutnya total pengaruh langsung ditambah tidak langsung. Kita hitung. Ini 0,112 ditambah 0,195 jadi 0,307. Ini hanya untuk pemberitahuan apabila nilai tidak langsungnya lebih besar dari nilai langsung, maka ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui Y berpengaruh signifikan terhadap Z. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya untuk pengaruh X2-nya, kita lihat pengaruh langsung X2-nya terhadap Z pada data yang kedua yaitu 0,249. Ini X2 0,249 dan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z-nya yaitu 0,240 dikalikan dengan yang ini tadi sama ya 0,379 yaitu sama dengan 0,091 sehingga total pengaruh langsung ditambah tidak langsungnya menjadi 0,340.
Apabila nilai tidak langsung lebih dari nilai langsung, maka ini menunjukkan secara tidak langsung X1 melalui Y berpengaruh signifikan terhadap Z, begitupun sebaliknya. Sehingga pada kesimpulan terakhir, yaitu pengaruh tidak langsung sebesar 0,195 dan ini lebih besar dari pengaruh langsung sebesar 0,112, maka artinya secara tidak langsung X1 melalui Y yaitu berpengaruh signifikan terhadap Z. Berbeda dengan variabel X2, pengaruh tidak langsung sebesar 0,091 dan ini lebih kecil dari pengaruh langsung sebesar 0,249. Maka artinya secara tidak langsung variabel X2 melalui Y tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.